Manchester United menantikan era baru bersama Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu direkrut sebagai pengganti Erik ten Hag yang dipecat oleh Setan Merah. Dana sebesar 10 juta euro atau 170 miliar dikeluarkan United demi menebus klausul pelepasan Amorim di Sporting CP. Amorim sendiri akan memulai tugas baru di Old Trafford usai jeda internasional pada November 2024 rampung. Kedatangan Amorim diharapkan mampu mendongkrak performa klub yang sempat terpuruk bersama Ten Hag. Guna memenuhi ekspektasi, menurut laporan Don Balon, sang nahkoda mengajukan satu pemain kepada Manchester United untuk didatangkan pada Januari 2025. Sosok incaran Amorim adalah Joao Cancelo yang merupakan kompatriotnya. Si bek sayap bakal menyandang status sebagai pengkhianat jika jadi datang ke Manchester United. Pasalnya, dia punya histori bersama Manchester City. Seperti diketahui bahwa dua Manchester punya rivalitas tinggi. Cancelo mengawal pertahanan City selama periode 2019-2024. Dalam kurun waktu 5 tahun, Cancelo bergelimang prestasi. Ex-pemain Juventus itu meraih 5 gelar dengan 3 diantaranya dari ajang Liga Inggris. Namun, karir Cancelo mandek akibat perseteruan dengan Pep Guardiola selaku pelatih City. Cancelo pun dipinjamkan ke Bayern Munchen untuk paruh kedua musim 2022-2023. Kisah dia di Jerman hanya berjalan 5 bulan setelah opsi pembeliannya tidak diaktifkan oleh raksasa Bundesliga. Cancelo dikabarkan meminta agennya Jorge Mendes agar mencarikan klub dari Eropa. Dengan Amorim menjadi pelatih United, Cancelo berpeluang untuk kembali ke benua biru sekaligus mengkhianati City. Selain itu, Amorim mulai melakukan pendekatan dengan para pemain yang tidak dipanggil negaranya untuk bertanding di jeda internasional. Selama proses pendekatan, Amorim disebut-sebut terpikat dengan salah satu pemain Manchester United. Pemain yang dimaksud adalah bek tengah anyar Setan Merah Leny Yoro. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim menilai Yoro sebagai talenta muda yang sangat berbakat. Ia ingin menjadikan Yoro sebagai monster baru ciptaannya untuk menjadi andalan Manchester United pada masa mendatang. Semenjak Manchester United ditinggal Sir Alex Ferguson, ungkapan Manchester tidak lagi merah tampaknya adalah ungkapan dengan fakta yang tidak terbantahkan. MU boleh jadi pemegang basis fans terbanyak di Manchester. Namun soal gelar, Manchester birulah yang mempunyai banyak gelar. Sejak kedatangan Pep Guardiola, City menjadi klub yang nyaris tidak terkalahkan. Sayangnya, Devi Fortuna tidak berpihak dengan Pep akhir-akhir ini. Di masa-masa terakhir Pep dengan Citizen, Pep menderita berbagai kekalahan di berbagai kompetisi hingga 4 kali main kalah terus. Dengan hasil minor, tim rival Manchester Merah nampaknya mulai ngegas untuk segera bangkit. Nama-nama yang disebutkan Fabrizio Romano adalah nama pemain yang bakal dibajak MU di era Amorim. Ada nama Aurelien Tchouameni dari Santiago Bernabeu. Ada juga Andreas Christensen, bek Barcelona. Dan ada juga Amorim mengincar Danilo Luiz da Silva dari Juventus. Nama satu lagi yang menjadi incaran Amorim adalah Christopher dari Chelsea. Namun, meskipun demikian, Amorim juga bakal banyak merombak posisi pemain Manchester United lainnya. Amorim diharapkan mampu menanamkan filosofi permainan seperti klub sebelumnya, Sporting Lisbon. Namun ia malah mengeluarkan pernyataan soal MU tidak bisa bermain bertahan dengan sistem 3 back seperti Sporting Lisbon. Dilansir ESPN, Amorim mengatakan bakal menganalisis skuad MU dan menerapkan sistem permainan sesuai dengan kapasitas pemain. Akan tetapi, hanya Harry Maguire yang memiliki pengalaman bermain dengan sistem 3 back di timnas Inggris era Gareth Southgate. Amorim tentu perlu mewaspadai hal ini. Pasalnya, para pemain MU harus beradaptasi dari yang biasanya menggunakan sistem 4 back menjadi 3 pemain bertahan. Ruben Amorim juga perlu memaksimalkan potensi para gelandang bertahan MU. Sektor ini seringkali memberikan masalah kepada permainan Manchester United. Misalnya, Casemiro dan Kobbie Mainoo yang melakukan kesalahan berujung gol ketika MU kalah 0-3 dari Liverpool pada pekan ketiga EPL 2024-2025. Amorim diharapkan mampu meningkatkan kinerja lini depan MU, terutama kedua striker tersebut. Ia memiliki catatan bagus terkait memoles penyerang tajam.
Ditambah lagi, Højlund bisa menerapkan sistem high pressing dan memotori serangan balik cepat dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya. Amorim tentu dapat memaksimalkan potensi kedua pemain ini untuk bisa memaksimalkan peluang mencetak gol. Kemudian, Amorim bisa saja memaksimalkan peran Fernandes dengan membuat variasi 3-4-3 menjadi 3-4-1-2. Fernandes dapat ditempatkan sebagai gelandang serang di belakang dua striker. Sementara itu Rashford bisa bermain sebagai wingback kiri atau berduet dengan Højlund atau Zirkzee di lini depan. Manchester United telah mengidentifikasi Viktor Gyökeres sebagai target transfer utama, terutama setelah penunjukan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Gyökeres tampil luar biasa, mempertahankan rekor gol yang konsisten untuk Sporting Lisbon, dan ia memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 100 juta euro. Rumor menyebutkan bahwa Gyökeres mungkin akan menyusul Ruben Amorim ke Manchester United, di mana Amorim akan mengambil peran sebagai pelatih minggu depan. Dan spekulasi berkembang bahwa Ruben Amorim, manajer Manchester United yang baru, akan mencoba mendatangkan penyerang Sporting Victor tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 23 gol hanya dalam 17 pertandingan musim ini, dan kabarnya bisa saja dijual dengan harga 75 juta euro. Di tempat lain, posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Manchester United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Manchester United. The Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Manchester United pada Senin 11 November 2024. Beberapa pemain Manchester United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100%, itu orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik. Jawabnya pada TNT Sport ketika ditanya apakah ia ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami. Ia punya banyak pengalaman dan banyak memberi nasihat kepada kami, ungkap Onana. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia, tegasnya. Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Tetapi pada akhirnya ia bukanlah sesuatu yang bisa kami putuskan. Klub telah mengambil keputusan dan kami harus menerimanya, ujarnya. Namun ini harus menjadi urusan dirinya dan klub karena pada akhirnya merekalah yang harus duduk di meja perundingan dan memutuskan apa yang terbaik untuk klub, tegas Onana.